Hai hai hai, halo apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari ini kita akan live Instagram dengan tema New Normal Psikologis. Jadi kita akan undang salah seorang psikolog. Kita akan bicara tentang psikologis, biar kita bisa melihat bagaimana sih psikologis manusia sekarang. Oke, hari ini kita akan bahas tentang new normal ya. New normal menurut orang psikolog nih, new normal ini terhadap psikologi manusia gitu. New normal terhadap psikologi manusia. Jadi, Ya. Sebenarnya kita masih ini dulu nih. New normal tuh maksudnya apa sih gitu? Ya, betul. New normal itu maksudnya apa sih gitu? Karena pandemi ini kan pandemi ini mengarah pada beberapa perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Maksud dengan new normal ini kan bagaimana cara kita beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi akibat dari si pandemi ini. Gitu. Ya. Jadi nih ya. Nah, Jadi ada beberapa fase orang yang beradaptasi. Yang pertama itu adanya fase kita sudah melalui fase disruptif. Disruptif. Ketika kita berada dalam situasi kaget, ya. bingung, ketika pandemi ini muncul. Ya, panik juga ada panik ya. Ya, kita panik, kita bingung, kita dipaksa mau nggak mau gitu untuk menerima. Nah, Ya, dan karena nggak ada yang siap. Lalu, kenapa? Karena nggak ada yang siap lah. Dan kondisi kayak gini kan nggak ada yang siap. Iya, karena nggak ada yang siap. Akhirnya kita dihadapkan pada sebuah kebingungan. Iya. Gitu. Setelah itu baru kita ada di fase perlahan akhirnya dipaksa tanpa syarat untuk menerima. Mau nggak mau berarti ya. Mau nggak mau kita menerima. Apa sih yang paling berdampak banget dari pandemi ini dalam new normal life? Yang pasti pertama psikologisnya iya. Karena digitalisasi kali ya. Kita berusaha hidup dalam era yang lebih digital. Semua hal digitalisasi. Yeah. Mereka yang nggak siap untuk menerima ini bisa jadi mengalami gangguan atau masalah kesehatan. Karena kan banyak sekali efeknya gitu kan, dari bisnis, dari orang yang di PHK, dari orang yang akhirnya dikerjakan di rumah, nggak dapat pesangon dan segala macam gitu kan, akhirnya orang dipaksa untuk kerja dari rumah gitu kan. Nah, banyak yang akhirnya nggak siap, sekolah juga dari rumah ya kan, anak-anak juga dari rumah, gimana belajarnya dan segala macamnya gitu kan. Nah, akhirnya kan banyak orang yang nggak siap akan ini nih. Terutama banyak juga pengusaha yang mereka harus keluarin kos biaya untuk gaji dan segala macam, apalagi habis lebaran itu kan dia harus keluarin THR. Tapi usahanya nggak boleh berjalan nih. Secara peraturan gitu kan. Akhirnya kan psikologis si pemilik bisnis ini kan juga akhirnya bermasalah gitu kan. Iya. Ya kan? Dan akhirnya karyawan-karyawan yang di PHK, ada orang-orang yang akhirnya nggak bisa bekerja lagi, mereka kan juga akhirnya stres gitu. Iya. Ya kan? Akhirnya banyak hal yang akhirnya melakukan hal-hal yang nggak seharusnya gitu. Dalam artian misalkan kalau nggak seharusnya adalah positif gitu
ya, dia bisa kreatif dan lain sebagainya, it's no problem. Yang jadi masalah adalah ketika orang stres dia akhirnya melakukan hal yang negatif, jambret, nyolong, gitu kan, merampok dan lain sebagainya, akhirnya kriminalisasi kan gitu kan. Nah, bagaimana sih secara psikologis kita harus bisa menerima keadaan seperti ini gitu, di keadaan yang kita tidak siap gitu. Mungkin aku boleh ngomong dulu ya. Sama kayak ketika kita menghadapi anak. Kaget, iya benar. Tapi nanti ada masanya, masa tenangnya dulu. Kita belum menerima dulu dan segala macam. Ketika itu, biasanya akan muncul, biasanya secara tidak sadar tadi yang dipendam, bisa ke post traumatik. Benar nggak, Kak? Iya, benar. Iya, benar. Jadi tadi ada fase di mana awalnya kita kaget dulu, terus kita bingung, tiba-tiba pengusaha harus adaptasi, usahanya jalannya nggak lancar, yang karyawan harus adaptasi, gajinya dikurangin, belum lagi yang ngalamin PHK. Mereka yang bisa menyikapi dengan positif dan kreatif, biasanya langsung cepat bisa putar otak nih. Oke ya, saya ngapain sekarang nih gitu. Yang jadi korban PHK karena mereka melihat bahwa ini kayaknya cenderungnya digitalisasi nih. Mungkin beralih membuat usaha yang versi digital. Barang produknya itu mungkin mereka bisa mulai ambil jalur pemasarannya digital. Usaha di bidang kesehatan atau jasa misalnya kayak sekarang nih misalnya Bios Clinic itu punya konseling online. Oke. Terapi online untuk jenis terapi yang memang memungkinkan gitu. Kita harus lebih berpikir positif dan kreatif. Gimana tadi cara menyikapinya tadi? Yang pasti itu adalah positif. Tetap harus berpikir positif. Yang kedua berpikir kreatif. Terus tadi ada orang yang ngomong gila berpikir positif sih. Kedengarannya gampang. Iya. Gampang ya. Orang sih enak aja ngomongnya gitu ya. Iya, lo sih enak banget ngomongnya positive thinking. Lah kita positive thinking. Malah kita juga ngalamin fase positive thinking dulu. Sebelum akhirnya kita bisa belajar buat positive thinking. Tadi kita belajar melihat peluang. Kita melihat bahwa ini efek dari pandemi ini mengarahnya kemana ya? Seperti tadi, oke, kayaknya semua jadi serba digital nih. Kita harus lebih melek lagi nih sama digital. Kita harus bisa melihat peluang-peluang ini. Kayaknya sekarang peluangnya yang banyak digital nih. Termasuk dengan social distancing. Mungkin kalau kita bukan bilang social distancing, tapi physical distancing. Kita nggak jauh-jauhan, Din. Karena kita setiap hari kerjanya bareng gitu. Dan kita harusnya melakukan. Jangan lupa ya. Masker. Gue gak pakai masker karena gue sendirian. Gue di studio sendiri. Kita berdua harusnya kita pakai masker. Tunggu sebentar. Oke, Din, maskerin, Din. Kenapa kami lepas masker? Karena takutnya nggak kedengeran suaranya. Nah itu dia. Tapi nggak boleh diketik. Yang sebaiknya adalah begini. Ya makanya coba headsetnya dipasang dulu lah. Biar masuk suaranya. Bisa ya? Nggak kedengeran aja. Bisa nggak? Sebelah kali ya? Iya sebelah headsetnya. Wah seru sekali hari ini ya. Ya hari ini gue sapa Adeng dulu. Thank you Deng udah join di live Instagram hari ini. Thank you buat Imam juga. Gila, gue kangen sama lu semua bro. Oke, ready? Dengeran nggak suaranya? Kita kedengeran nggak? Kedengeran kecil sih, lebih kecil. Masih kecil juga sih suaranya. Ya udahlah.
ya udahlah. Baik. Jalan. Karena di klinik ya. Baru. Kita ya, Din. Boleh Din cerita nama pasien? Kayak kita Nah, itu bagus. Dideketin aja mic-nya. sebenarnya kita juga punya SOP sendiri Oke, di iya. nomor itu. Nah, sama kayak mengacu ke WHO juga yang udah disebarkan oleh WHO. Jadi kayak kita ketika masuk kita harus cuci tangan dulu, atau enggak kalau misalkan nggak bisa cuci tangan ya bisa pakai hand sanitizer. Setelah itu kemana-mana harus pakai masker. Nah, kalau maskernya sendiri juga ada beberapa tuh, ada masker yang kain dan masker yang biasanya untuk tenaga medis. Nah, kalau misalnya masker kain biasanya kita diwajibkan atau dianjurkan untuk membawa 2. Jadi setiap 4 jam sekali kita ganti kayak gitu. Kalau misalnya medis kan wajib yang bolak-balik kan ya, untuk kurangi resiko lah ya. Iya. Terus juga kita juga nganjurin buat klien juga minum vitamin juga gitu-gitu sih. Itu juga bagian dari itu normal. Iya. New normal life. Biasanya kita ngadepin pasien langsung jam tangan. Sekarang kita nggak jabat tangan. Kita pertama kali biasanya sebagai psikolog kadang-kadang untuk menguatkan ya mungkin kasih bukan ya bukan benar-benar banyak sekali dampak yang terjadi ya ketika kondisi seperti ini gitu ya. Jadi ada dan banyak juga yang hanya memikirkan memang tentang penyakitnya doang gitu. Akhirnya ekonomi berantakan dan akhirnya itu kan udah nggak normal ya dalam arti kita pandemi gini miskin rame-rame gitu. Jadi mungkin akan banyak orang yang stres untuk menghadapi kehidupan ini gitu kan. Dan mungkin nggak sih kita bisa merubah mindset orang-orang yang terdampak kita secara psikologis ini untuk mereka supaya lebih berpikir positif gitu. Coba jawab dulu ya. Jadi jadi kan sebenarnya dampaknya kan ke stres dulu nih sebelum sebenarnya nanti masuk ke post trauma. Jadi supaya belum kita berpikir positif sebenarnya kayaknya kita lebih untuk meregulasi stresnya kita dulu. Jadi kayak kita harus coping stresnya kita dulu. Kira-kira apa sih yang membuat kita sedikit bahagia di masa pandemi ini kayak gitu. Bisa sebenarnya setiap orang kan beda-beda regulasinya ya. Ada yang bisa mendengarkan musik atau misalkan ada orang yang bisa do something new gitu. Misalkan kayak dari yang awalnya nggak bisa masak, akhirnya kayak coba deh untuk masak atau gimana. Nah sebenarnya kan dari situ setelah merasa keadaan lebih baik atau perasaannya baik, nah di situ kita bisa berpikir untuk positif kayak gitu sih. Jadi kita nyamanin dulu diri kita mungkin ya. Jadi nikmatin dulu stresnya ya. Nikmatin dulu stresnya sambil berpikir apa yang harus kita lakuin gitu kan. Dan stres itu bisa dikontrol kan ya. Stres itu bisa dikontrol kan ya. Apa ya? Stres sebenarnya kan juga bisa dikontrol kan. Gimana cara ngontrol stres gitu kan. gimana? Iya, halo. Gimana? Nah, tadi kan gue ngobrol sama Dini nih tentang stres kan. Berarti kan kita harus
dulu kan, terima dulu keadaannya gitu kan. Kita enjoying dulu dengan keadaan yang baru sekarang gitu, sambil kita memikirkan apa yang harus kita lakukan kan gitu kan. Nah, di saat itu kan ada stresnya kan. Nah, jadi stres ini bisa kita kontrol sebenarnya. Diregulasi kali ya. Iya. Ya, jadi pertama kali terima keadaan kan kita pasti shock. Yap. Ya. Shock, stres, ya terima. Stres itu frustasi, harus ngapain. Yap. Nah, kalau bahasa tentang kesehatan psikologis, mau nggak mau, yang pertama kali harus dilakukan setelah adalah, jadi jangan sampai stresnya ini berlarut. Jadi, oke, saya stres, saya di PHK. Langsung bisa bilang ke diri sendiri, oke, ini situasi yang nggak bisa saya hindarkan. Ini situasi yang stres itu kan adalah kesenjangan antara keinginan sama harapan. Yap. Ya, ketika seseorang nggak bisa meraih apa yang dia harapkan, oke, lalu maka dia jadi stres. Ya. Jadi sekarang saya harus apa nih? Saya harus terima ini situasi yang tidak bisa saya tolak. Saya terima dulu meskipun saya terpaksa menerimanya. Ini situasi yang nggak bisa saya tolak. Perusahaan juga berada dalam situasi harus memberhentikan karyawan atau mengurangi gajinya. Ya. Ketika saya sebagai karyawan, mau nggak mau saya harus terima dulu. Ya. Oke, kalau misalnya saya dapat bagian yang gaji saya dikurangi, setidaknya saya terima dan saya masih bersyukur masih ada separuh gaji yang saya terima. Ya, betul. Lalu bagaimana kalau saya karyawan yang dipecat? Balik lagi tadi, ketika saya cepat menerima bahwa ini adalah situasi yang tidak bisa saya tolak, seperti yang tadi Bro Koko bilang, kita miskin bersama. Sekarang ini kita miskin bersama misalnya, dan semua orang seluruh dunia ngalamin ini. Apa nih yang bisa saya lakukan untuk tetap bertahan hidup? Tadi kita lihat arah dari pandemi ini kemana sih? Ini arahnya kayaknya digitalisasi nih. Apa yang kita bisa lakukan dengan digital ini tadi? Gitu. Nah, kalau saya pengusaha dan saya jadi rugi banyak nih gara-gara kasus ini nih. Sama, bukan cuma saya pengusaha yang merugi. Ada banyak usaha yang saat ini sedang merugi mengalami ini. Ada banyak pengusaha yang harus melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan dalam situasi ini. Gitu. Apa yang harus saya lakukan juga? Balik lagi tadi, saya lihat ini pandemi ini mengarahnya kemana ya? Balik lagi, sepertinya digital naik nih. Yuk, lebih kreatif tadi. Kalau kita bisa terima keadaan, acceptance, kita bisa accept, kita bisa terima keadaan, kita perlahan bisa mengembangkan kreativitas. Yep. Karena kita berpikir lebih positif. Gitu. Saya pengusaha, saya rugi dengan situasi ini. Oke, apa yang bisa saya digitalisasi dari bidang usaha saya? Saya mulai kembangkan di situ. Seperti yang kita lakukan saat ini kan sebuah usaha. Ya. Sebuah usaha untuk mengenalkan ke orang-orang, nih loh ada Koko Baskoro, life coach, nih loh ada DF Clinic. Ya, ada Gini, ada Citra gitu. Sebagai psikolog, ini kan sebuah bentuk usaha kita karena untuk kita terus-terusan ketemu, tatap muka, itu kan lebih menjadi terbatas. Jadi yang pertama tadi accept dulu bahwa ini adalah situasi yang dihadapi oleh semua orang. Setelah accept, kalau kita bisa terima, kita bersyukur dulu atas hal-hal yang masih ada sama kita. Ya, betul. Setuju. Oke, saya dipecat. Oke, saya sekarang di PHK. Tapi saya apa yang masih saya punya? Saya masih punya anggota badan. Saya masih punya kemampuan berpikir. Ya. Saya masih punya kesehatan. Gitu. Insya Allah saya nggak kena coronanya misalnya. Jadi saya masih bisa bekerja. Ya. Ya. Gitu. Setelah bisa menerima, lalu bersyukur, lalu kembangkan kemampuan berpikir positif. Nah, karena lebih berpikir positif, biasanya
insya Allah kreativitasnya akan lebih muncul. Gitu mungkin yang paling sederhananya banget deh. Berarti kita terima dulu kenyataan yang ada, terima dulu memang memang ini kita nggak bisa hindarin gitu. Kalau kayak misalkan ada kecelakaan, kita mungkin masih bisa menghindar. Ini udah nggak bisa menghindar kemana-mana gitu kan. Nah, kita terima dulu ya, gitu kan. Nah, dan banyak juga akhirnya bukan terima, tapi dia malah apa ya, malah kayak excuse, kebanyakan alasan untuk apa ya, gue nggak bisa, gue ngelakuin apa ya, gue nggak bisa digital, gue nggak bisa apapun itu gitu. Akhirnya menurut gue orang yang kayak gitu ya gue nggak tahu gimana ya, maksudnya sampai akhirnya mungkin dia cuma bisa menyalahkan keadaan, dia tidak berpikir apa yang bisa dilakukan gitu menurut gue. Ya itu kan juga, ya kan, itu juga kan termasuk stres buat mereka gitu kan. Itu juga kan termasuk apa ya, termasuk dia nggak menurut gue ya nggak bisa menerima keadaan gitu kan. Nah, gue selalu bilang bahwa di keadaan seperti ini orang-orang yang kreatif yang akan bisa hidup menurut gue gitu kan. Karena kayak efek apa namanya, efek orang dikejar anjing masuk gang buntu. Ya kan? Efek orang dikejar anjing masuk gang buntu gitu. Nah, dia kan nggak mungkin juga dia akan diam aja dan digigit anjing gitu kan. Nah, akhirnya berpikir bahwa gue bunuh anjing, harus ngelakuin apa nih. Nah, kadang manusia kan harus dikondisikan seperti itu dulu tuh. Nah, secara psikologis kondisi-kondisi yang seperti itu diperlukan nggak sih sebenarnya, supaya orang bisa akhirnya pola pikirnya terbuka, imajinasinya dan kreativitasnya, dia harus melakukan apa tuh ada gitu. Sebenarnya kalau bahasa lebih singkatnya mungkin problem solving kali ya, jadi kayak pemecahan masalah. Jadi dari itu kan Wow, suaranya hilang. kalau misalkan nih corona itu terlalu luas bahasanya, jadi bisa dipikirkan dengan lebih kecilnya. Jadi kayak misalkan tadi kita berandaikan kayak kita dikejar anjing atau apa kayak gitu. Nah, nanti dari situ kita bisa paling nggak memikirkan apa yang bisa kita lakukan gitu. Sebenarnya dari hal-hal kecil dulu aja, pemecahan masalah yang kecil-kecil dulu aja, nanti kita bisa aplikasikan itu ketika di kehidupan kita di corona ini gitu sih. Iya. Mungkin nggak sih harus berpikir tenang dulu gitu. Kasih waktu diri kita untuk kita berpikir lebih jernih dulu, lebih tenang dulu gitu, tanpa adanya pressure. Apalagi kalau udah ada keluarga ya, pasti kan tuh ada pressure juga tuh, entah dari istri lah, dari suami lah, dari yang sekolahnya anak-anak lah gitu kan, dari yang ini harus belanja gimana uangnya dan segala macamnya gitu. Itu kira-kira harus ada nggak sih? Kita harus tenangin dulu, kasih waktu buat diri kita gitu kan. Pastilah, pasti. Tadi bagian dari terima itu adalah berpikir tenang, kasih waktu buat diri kita, menerima hal-hal yang masih ada di sekitar kita. Itu kan bagian dari acceptance tadi. Dan kadang nih ketika seseorang berada dalam situasi yang menekan atau tertekan, gitu, ini bisa memunculkan ide-ide yang mungkin sebelumnya belum pernah terlalu terpikirkan. Mungkin kayak balik lagi awalnya tadi, ketika mulai ada terasa stres, balik lagi tadi dulu, harus terima dulu. yes. Mungkin sama kayak di webinarnya Kak Citra kemarin kali ya, yang bahas kayak kita tuh harus, sama kayak ketika di pesawat, kita tuh harus nyelamatin diri kita dulu baru nyelamatin orang lain. Jadi kayak kita memang harus punya waktu time kita sendiri dulu untuk berpikir jernih tentang bagaimana segala hal kita untuk menerima itu
sharing tadi, kita mendapatkan dukungan. Makanya sebenarnya kalau aku bilang istilahnya itu bukan social distancing ya, tapi physical distancing. Karena sebagai makhluk sosial, kita perlu dukungan. Kita perlu memastikan secara sosial bahwa, oh teman saya yang di ujung sana sama kok ngerasanya kayak yang saya rasain. Oh teman saya yang di Indonesia sebelah sana juga ngerasain yang sama kok sama saya. Oh ternyata kita semua merasakan hal yang sama ini ya. Gitu. Jadi bagian dari acceptance tadi adalah menenangkan diri, berdiskusi, mencari dukungan sosial, memberikan dukungan sosial, gitu. Bahwa secara sosial kita sebenarnya tetap aktif. Ya, berarti ya, memang manusia makhluk sosial gitu ya. Cuman cara bersosial yang dirubah gitu. Iya, bedanya sekarang interaksi sosial kita digitalisasi lagi. Tapi secara sosial kita tetap terkoneksi satu dengan yang lain. Karena orang di rumah aja juga stres juga gitu kan. Stres banget, bro. Stres banget. Apalagi yang udah Stres banget, bro. Iya, apalagi Kita juga stres banget. kalau yang udah nikah lebih parah lagi ya kan. Ngeliat pasangannya lo lagi gitu kan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu menarik juga buat dibahas. Kalau misalnya dia ternyata menemukan melihat pasangannya enak, oke, kayaknya ada yang salah di dalam pernikahan lo. Serius. Kalau di rumah aja bikin lo jadi enak kalau pasangan lo, ini berarti ada yang salah sama pernikahan lo. Karena harusnya momen di rumah aja itu adalah momen untuk bikin anak lagi. Nah, itu gue baru masuk. Jadi kemarin gue ngobrol sama gue pemerintahan ya dia sih orang KPI, tapi dia ada temennya di BKKBN. Nah, ternyata di BKKBN itu sudah merencanakan program 9 bulan ke depan untuk mempersiapkan rumah sakit. Oh, enggak. Karena yang hamil banyak ya. Yang hamil banyak. Ini persiapan rumah sakitnya bukan karena penyakit yang mematikan. Bukan. Jadi akan diperbanyak bidan-bidan gitu kan, akan diperbanyak dokter-dokter kandungan gitu kan. Jadi 9 bulan ke depan kemungkinan akan melonjaknya populasi manusia gitu kan. Itu berarti lo punya perkawinan yang bagus dong. Jadi WFH-nya produktif. Ya nggak? Kan ini belum ya. Ini belum nikah ya. Ini belum ngerasain lu lagi. Jadi sebenarnya jadi kalau misalnya ya sebenarnya kondisi kayak gini di saat-saat dimana kita mungkin bisa memperbaiki komunikasi kali ya. Ya. Memperbaiki komunikasi, kita bisa ngobrol apa yang harus kita lakukan bersama gitu kan. Kalau buat keluarga, buat I can do this apalah itu, atau kita make money dari mana, kita bikin mendapatkan uang dari mana nih gitu kan. Ya benar. Nah, ya, misalkan istrinya suka masak, dia bisa jualan masakan rumahan by online dan segala macam gitu kan. Nah sebenarnya kayak kemarin gue juga sempat live sama temen gue yang di Bali. Kalau lu nyaksiin live kemarin, dia digital consultant. Jadi buat yang online nggak jadi problem, nggak jadi masalah, gitu kan. Dan akhirnya banyak yang ke sana. Tapi yang salahnya adalah mereka tidak memikirkan bahwa online ini bukan hanya sekedar lu jualan terus ada yang beli, bukan sampai segitu doang, bukan. Nah akhirnya kan ketika dia punya ide nih, wah gue mau jualan nih gitu kan. Nah akhirnya ketika dia punya ide mau jualan, ketika nggak ada yang beli, stres lagi bu, gitu. Nah, makanya Dia udah punya ide gitu kan, gue mau jualan gitu, gue mau yaudah jualan online lah. Tapi dia tungguin kok nggak ada yang beli gitu kan. Dan menurut gue itu ada yang salah sih. iya, makanya balik lagi kan, ini dia juga punya teman yang financial planner. Nanti kapan-kapan kita undang buat ngobrol sama kakak yang profesinya sebagai financial planner nih. Ya. Mau bisnis, let's say bisnis online itu kan
juga ada triknya, ada tekniknya. Betul. Betul kan? Kalau misalnya lo udah punya ide, lo udah lempar jual, lo udah lempar produk, ternyata yang beli belum banyak. Iya benar, komunikasi ya, termasuk juga komunikasi di tempat kerja. Komunikasi, Jin. Tuh, berbagi komunikasi supaya suasana kerja dan suasana rumah tuh lebih nyaman. Ya. Jadi menurut gue memang perbaikin sih. Jadi saat dimana sebenarnya gini di saat susah tuh tetap ada kesempatan yang bisa kita ambil sih menurut gue. Tinggal kita berpikir positif aja karena jangan juga ketika terdesak lo mikirnya enggak juga gitu. Malah jadi konyol kan. Malah bikin stres sendiri nanti akhirnya. Bener banget sih. Terus stres, terus merencanakan sebuah hidup perampokan misalkan, kan akhirnya jadi stres juga di dalam gitu kan. Bukan hanya orang yang tertangkap terus di penjara yang stres, keluarga juga kan akan jadi stres gitu kan. Malah tambah nggak ada uang, malah nggak ada pendapatan gitu kan. Tapi teknik hipnoterapi bisa ngebantu kan ya buat mengatasi stres? Bisa. Tenang aja. Ada yang invite, kita mau bikin hypnoself. Gua sama BF Clinic mau bikin hypnoself gimana kita bisa menghipnosis diri sendiri untuk mengurangi kadar stres dan mungkin bisa lebih positif. Karena menurut gua akan banyak orang-orang stres setelah adanya new normal ini, banyak sekali orang-orang yang stres nih. Ya, kalau bisa hipnoself bisa ngebantu diri sendiri ya paling enggak ya. Iya. Minimal bisa bantu diri sendiri. Nah, dan tadi tuh untuk case pasangan menikah yang ternyata ketika WFH ini malah jadi punya banyak konflik sama pasangannya, itu mungkin saatnya untuk konsultasi online sama BF Clinic. Jualan terus. Yoi dong. Harus konsultasi online sama BF Clinic karena kita punya coach Doko Baskoro, kita punya hipnoterapi Maharani, kita punya psikolog Desi, kita punya psikiater yang keren-keren banget gitu. Ya, jadi ada yang nanya nih di BF, gimana hilangin rasa insecure? Coach Koko mungkin bisa bantu. Selain nanti harus ikutan hipnoselfnya kita. Ya, lo nadanya harus daftar buru-buru nih ke BF Clinic nih biar ikut training hipnoself kita nih. Jadi insecure sebenarnya semua orang punya rasa itu gitu. Cuman menurut gua kadarnya aja yang beda-beda. Ada yang kadarnya terlalu tinggi, ada yang kadarnya rendah. Nah, kalau yang kadarnya rendah tuh kadang-kadang orang-orang yang cuek, yang santai, yang ya udahlah gitu kan. Nah, kalau orang-orang yang gue lah ya, yang agak gak punya pikiran banyak gitu. Iya, yang otaknya jauh gitu kan. Jadi otak itu nggak boleh dibawa berat-berat mikirnya, bro. Nggak boleh berat-berat mikirnya. Yang simpel-simpel aja, make it simple aja gitu. Jadi karena kan manusia kan hanya 9 informasi, 7+2 sebenarnya. Nggak bisa lebih. Informasi yang diterima otak itu 7+2. Jadi nggak bisa banyak. Maksudnya gimana tuh 7+2? Oke, 7+2 ya. Gue coba tanya sekarang. Apa? Sebutin merek motor atau merek mobil sekarang. Merek motor atau mobil? Honda, Yamaha, Nissan, Toyota, Panda, Mercy, Mercedes-Benz, BMW, Wuling. Lagi. Udah mulai stuck. Udah mulai stuck kan? 8 udah mulai stuck nih, 8 nih. Daihatsu. Ini 8 udah mulai stuck nih. Ya kan? Oh gitu ya? Ya kan? Jadi memori manusia
manusia itu hanya 72, maksimal 9. Jadi, nah sisanya itu masuk ke alam sadar. Nah, ketika Nah, jadi kalau orang-orang yang insecure dia menyerap semua gitu. Gimana maksudnya? kalau orang yang insecure maksud gue adalah orang-orang yang dimana dia merasa punya kelemahan dalam diri dia. Sehingga kelemahan itu yang membuat dia tidak nyaman gitu kan. Kalau kayak apa ya, dilihat orang juga kayaknya ketakutan dan bingung apa macam pendiam kan kayak gitu kan. Mereka terlalu berfokus pada kelemahannya sendiri gitu ya. Yes, betul. Padahal di mana kita manusia mempunyai kelebihan yang lain gitu. Kita nggak perlu fokus di kelemahan. Oke, cakep. Gitu. Karena kan Sekali lagi. kebanyakan orang yang insecure itu misalkan misalkan kayak dia overweight, dia badannya terlalu besar gitu kan. Terus misalkan dia membandingkan diri dia, gue nggak cantik, nggak kayak dia, nggak kayak yang lain gitu. Jadi Tapi kalau dia Daya ini kayaknya cantik deh. Cantik ini orangnya kecil lagi. nah berarti ada insecure lain dalam diri dia menurut gue. Tapi kita nggak mau kira. Berarti hipnosa sekali lagi juga bisa Ya orang Iya, hipnosa bisa membantu mengurangi insecure itu tadi ya. bisa banget. Jadi hipnosis itu di mana kita bisa merubah mindset kita sih sebenarnya. Kita sendiri yang merubah mindset kita gitu. Karena kita yang punya diri ini, kita yang merubah mindset kita sehingga apa yang kita lakuin juga orang bisa ngelihat kok. Jadi nggak perlu insecure dan lain sebagainya gitu. Jadi yang langkah awal banget untuk ngurangin insecure tuh adalah jangan berfokus pada kelemahan diri ya. Iya, betul. Terima bahwa memang kadang otak kita nggak selalu bisa menangkap atau merespon atau menerima semua hal yang sulit itu dalam satu waktu ya. Ya, karena otak kita juga punya keterbatasan dan terima sama kelemahan itu. Karena orang lebih mudah menyebutkan kelemahan daripada kelebihan. Iya, benar. Orang lebih mudah menyebutkan daripada kelebihan. Kalau nggak percaya, Benar. gitu. Coba aja tes ke Dini. Coba tanya kelebihannya apa aja. Apa ya? Gue bisa apa ya? Apa kelebihan kamu deh? Gitu. Tuh, ini langsung next. Ini apa kelemahan kamu sih? Banyak. Oh, lemah gue bisa apa kan gitu? Akan timbul kayak gitu kan? Iya. Mira ditanya kelemahan dia bilang banyak, kelebihannya langsung bingung. Iya. Padahal sebenarnya dan lain di diri kita ini. Benar. Oke. Ini udah jam berapa nih ngomong-ngomong? Masih terus, biarin aja sampai habis. Ada pasien gue. Hah? Gak apa-apa lah, pasien lu bisa nunggu. Oke. Oke, Iya. berapa menit lagi jam 2? 8 apa 7? 7. Oh, 7. Oke, kita 5 menit lagi kita bicara ya. Nah, gimana caranya selain itu biar orang-orang ada kasih tips dong biar gimana kita menghadapi yang katanya new normal ini. Gue juga bingung sih sebenarnya new normal ini apa sih yang dimaksud gitu. Tadi men, jadi new normal itu tuh dalam semua lingkup atau lapisan sih. Iya, semua lini ya. Hidup kita mulai dari ekonomi, kesehatan, sosial. Itu tuh kita belajar beradaptasi dengan keadaan yang baru ini. Iya. Sama-sama Mbak Nadanya, kita belajar beradaptasi dengan semua hal yang baru ini. Gimana langkah yang paling sederhana banget yang tadi itu sih. Nggak mau kita belajar untuk terima. Iya. Belajar untuk terima tadi
kalau aku bilang itu penting banget. Izinkan orang lain tahu apa yang saya rasakan. Ya, ya. Supaya saya bisa ikutan bagus. Punya ada informasi baik yang saya terima. Ya. Gitu. Kalau tadi kita sudah terima tadi kan, kita belajar bersyukur. Ya. Belajar bersyukur, belajar mensyukuri hal-hal yang sekarang masih saya punya nih. Ya. Yang masih ada sama saya. Ya. Gitu. Dan setelahnya saya mulai berpikir nih, nextnya saya mau apa? Langkah lanjutannya nih saya mau apa? Tadi. Dengan melihat hal yang kayak sekarang nih, kita harus physical distancing, tapi kita tidak putus hubungan sosial kok. Gitu. Ya. Kita bisa mengembangkan industri kreatif melalui digital. Sekarang bisa belajar dengan kelas-kelas online. Ya. Bisa terapi secara online. Even pemeriksaan kesehatan di biaya klinik juga bisa online. Oke. Ya, jadi mungkin yang pertama kita harus terima dulu keadaannya, kita harus bersyukur, kita harus memikirkan apa yang harus kita lakukan dan harus dilakukan, betul ya? Benar. Jangan cuma dipikirin, maksud gua harus dilakuin juga biar Iya dong. biar survive gitu. Iya, harus action dong. Action kan, apa yang harus kita lakukan dan Tapi kalau emang udah stres banget nih, berarti udah waktunya lo ngubungin pihak klinik. dan udah waktunya lo rilis dulu deh. Udah waktunya lo ketemu dulu sama psikolog lo di pihak klinik buat ngerilis semua perasaan gak enak lo. Betul, dan harus ketemu gua buat hipnoterapi. Yoi banget men. Ya, jadi itu dia gua ngobrol-ngobrol bareng Sis Citra, psikolog kita, dan Dini. Hai Dini. Ya, untuk kita mengatasi stres kita dan back to normal, atau gue sih lebih suka new normal ini menjadi kehidupan yang punya sesuatu yang baru gitu, entah dari pekerjaan baru, entah dari pendapatan baru, entah dari tadinya karyawan jadi pengusaha gitu kan, entah apapun itu. Jadi menurut gue di setiap adanya masalah itu pasti ada the problem opportunity. Jadi di semua masalah ada kesempatan buat kita belajar, kesempatan kita buat digital dan lain sebagainya. Oke, thank you. Thank you. Sebelumnya gue mau ngasih lihat dulu dong Apa tuh? fasilitinya Bear Clinic. Gila, dia langsung room tour nih. Wih, itu netnya baru ya? Lo di sini nggak cuma ngobatin mental lo, men. Wah, kemarin Lo bisa rekreasional. Lo bisa sehat di sini, sehat jiwa sama sehat raga. Raffi gimana, Raffi? Baik. Oke, baiklah. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nyaksin live hari ini, dan semoga new normal ini bisa menjadi lebih baik untuk kita ke depannya, dan secara psikologis kita juga bisa lebih sehat ya, karena kita banyak berdoa. Siap. Oke, ada tambahan lagi? Udah itu aja. Oke, thank you Bu Siska. That's all. Ya, thank you. Bye-bye. Dadah. Semoga lebih baik dari tadi kemarin. Bye-bye. Bye.